Saya buka dulu file nih. Ini udah berapa orang? 13 orang, Pak. Udah bertambah ya. Ya, sambil menunggu PowerPoint. Menulis skripsi, menyusun skripsi itu sebetulnya gampang ya. Kuncinya di fokus. Kuncinya di telaten, ulet ya. Jadi jangan males-malesan, jangan mood-moodan gitu ya. Tapi fokus dan continue terus gitu kalau pengen selesai. Baca, kemudian tulis, baca, kemudian tulis. Saya share screen. Ini agak ini lemot laptop saya nih, lambat banget. Udah nggak? Ada, Pak. Sudah terlihat. Sudah ada. Nah, cara menyusun skripsi. Proposal udah kan ya? Kemudian seminar proposal udah, bimbingan. Nah, sekarang prosesnya berarti di tahapan ketiga sama pembimbing. Kebetulan, bukan kebetulan ya, ini udah takdir kalian diantaranya dibimbing saya sebagai pembimbing kedua, ya kan? Kalian punya pembimbing pertama, beda-beda. Nah, pembimbing keduanya saya. Nanti ada bimbingan sama saya. Setelah selesai bimbingan nanti ujian skripsi, nanti setelah ujian ada perbaikan ya sedikit banyak. Tapi yang paling berat itu sebetulnya memang di bimbingan, bukan berat. Ya memang di sini kan kalian menyusun ya dengan kerja keras, dengan ketekunan gitu. Bikin sendiri bukan nyuruh orang lain. Sehingga betul-betul paham apa yang dikerjakan, apa yang ditulis. Jadi kalau ujian nggak takut, nggak khawatir, nggak deg-degan, ya nggak keringetan. Ada yang keringetan loh, ya Fadila banyak yang bimbingan keringetan. Kenapa? Ya mungkin kurang menguasai begitu. Kemudian perbaikan. Itu saya kira tidak terlalu signifikan. Sudah deh gitu. Oke. Nah, itu cara membuat skripsi itu baca, pahami, tulis. Perbanyak membaca ya. Temanya udah ada, bahkan judulnya udah ada. Masuk ke Google Scholar, masuk ke Google, masuk ke Paris and publish and or apa sih itu? Publish or Paris ya. Nah, publish or Paris.
diinstal, di-download dulu di internet. Kalian sudah punya belum? Publish and Paraphrase itu. Ini saya nggak bisa ngelihat ini semuanya. Dia nggak lihat saya nggak? Lihat Pak, terlihat. Ada ya. Nah, udah punya publish or Paris and Paris atau Paris ya, yang kayak gini nih. Ini close dulu apa ya? Nah, yang kayak gini. Kelihatan nggak? Nah, yang kayak gini. Itu tinggal Sudah. di download ya. Di Google tulisannya publish or Paris gitu ya. Publish or Paris. Paris gitu ya. Nah, kalau udah diinstal, ini kita bisa melakukan pencarian dengan mudah. Misalnya apa? Misalnya pendidikan Islami di pesantren tahfidz misalnya ya. Ini kata kunci nih, judul nih yang dimasukkan. Tahunnya misalnya jangan terlalu banyak, misalnya tahun 2019 misalnya ya, sampai 2022. Nah, search. Udah enggak? Wah, banyak mana ini? Oh, dari kita nyari di mana ini Google Scholar ya? Oh, ini enggak ada mungkin. Set and error namanya phone. Oh, mungkin enggak ada yang sama. Nah, di pesantren. Nah, ini kita udah langsung bisa nemu. Ini di Google Scholar. Nah, diklik aja ininya nih, judulnya. Nanti kita akan diarahkan kepada mungkin di sini jurnalnya ya, atau internet. Pokoknya memang harus terhubung dengan internet ya. Ini ngedownload nanti kita. Ngedownload. Nah, kita dapat tuh artikelnya. Atau di Google Scholar. Nah, ini jurnal ya. Ini jurnal, kita bisa baca abstraknya, atau kalau mau kita download. Ini repositori universitas kalau ini bukan jurnal ya. Kayak gitu. Jadi mudah. Itu publish Paris ya. Nah, kalau pengen lebih jelasnya lagi nantilah gitu ya. Atau Google Scholar. Jadi kita bisa masuk ke Google Scholar, tulis judulnya atau temanya, nanti kita download. Atau bisa kutipannya langsung kita masukkan ke Mendeley. Bagusnya Mendeley nanti ya kita bikin skripsi, nyusun skripsi, referensinya pakai Mendeley, gitu ya. Mendeley, tahu kan Mendeley? Mendeley, tuh ya. Nah kemudian sistematika skripsi UPI
Ya samalah dengan skripsi-skripsi yang lain. Ada halaman judul, halaman pengesahan, ya. Ada halaman pernyataan, ucapan terima kasih abstrak, daftar isi, dan seterusnya. Kalau bab itu bab 1, bab 2, kajian pustaka, bab 3, metode penelitian, bab 4, temuan dan pembahasan, bab 5, simpulan. Jadi ada 5 ya babnya. Nah, langsung masuk ke hal-hal yang saya kira perlu ya. Pertama, judul. Judul itu usahakan yang menarik dan informatif ya. Yang menarik, informatif, tidak terlalu umum atau biasa gitu ya. Coba yang agak beda, mencerminkan secara akurat isi tulisan atau isi skripsi. Jadi harus mencakup si judul itu ya. Singkat, jelas, jangan terlalu panjang, tapi bisa menjelaskan isi dari skripsi itu, serta memenuhi kaidah penggunaan bahasa yang baik dan benar. Ya, ini kan karya ilmiah ya, maka harus ilmiah, akademis bahasanya. EYD kalau dulu itu istilahnya. Tidak lebih dari 14 kata. Tidak lebih dari 14 kata. Coba hitung nanti di deskripsi kalian dengan lebih dari 14 kata. Nah, kemudian pendahuluan. Pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, signifikansi, dan struktur organisasi skripsi. Ya, saya ini merujuk ke pedoman penulisan karya ilmiah UPI ya. Kalau ada yang kurang atau gimana, ada yang baru yang saya tidak tahu, boleh di-share juga. Latar belakang ini penting nih ya. Jangan sampai salah, karena ini diantara apa ya, jantungnya lah, diantara jantungnya dari karya ilmiah itu latar belakang. Walaupun kadang latar belakang itu ditulis belakangan, karena sifatnya dia hanya mengantarkan, tetapi kalau latar belakangnya bagus itu sudah mencerminkan isi dari skripsi. Jadi harus bagus latar belakang itu. Mungkin orang akan melihat bagus tidaknya dari latar belakang. Kalau latar belakangnya jelek, itu pasti jelek ya skripsinya atau penelitiannya. Ya, latar belakang harus mengandung 3 komponen ini ya. Konteks penelitian, kemudian posisi gap, dan literatur review. Ya. Walaupun kalau kita menggunakan cara berpikir jurnal, artikel jurnal, itu ada 3. Kalau mau di 3 paragraf, kan paragraf pertama itu isinya masalah, menunjukkan masalah, menunjukkan konteks sebenarnya ya, konteks penelitian yang di dalamnya ada masalah. Ya, konteks di sini kan, nah di sini ada memaparkan konteks dari sisi keilmuan ya, ataupun pembahasan apa, materi apa. Dikuatkan dengan masalah. Jadi kita tunjukkan ada masalah. Bisa jadi kita pertama kali menyebutkan konteks penelitian kita tentang apa, idealnya seperti apa. Misalnya kalau kajian Al-Quran,
Al-Quran itu adalah sumber pokok ajaran Islam, termasuk sebagai petunjuk bagi pengembangan atau bagi proses belajar mengajar, titik. Nah, kemudian ada masalah, tetapi misalnya ya, tetapi belum banyak orang yang memahami teori-teori pembelajaran dari Al-Quran, atau belum banyak orang yang menggali dan merumuskan teori-teori pembelajaran dari Al-Quran misalnya gitu ya. Jadi masalah itu bisa masalah lapangan, bisa masalah teoritis gitu ya. Maksudnya bisa masalah kayak lapangan itu kan bisa masalah sampah banyak misalnya gitu ya, atau banyak apa tawuran misalnya, atau banyak fenomena yang menunjukkan degradasi moral atau apa gitu ya, misalnya guru tidak memahami cara mengajar misalnya. Nah, itu di lapangan. Tapi bisa juga masalah-masalah teoritis, gapnya teoritis, misalnya menurut pemikiran satu tokoh seperti ini, menurut tokoh lain seperti ini, terjadi misalnya kesimpang siuran atau tidak ada kesepakatan tentang sesuatu, misalnya tentang definisi pendidikan dalam Islam misalnya ya. Nah, jadi bisa masalah itu dalam tataran teoritis yang ada di buku-buku misalnya ya, bukan yang ada di lapangan. Nah, itu masalah. Kemudian di paragraf kedua itu, atau di bagian kedua, bisa jadi paragraf ketiga, keempat ya. Bagian kedua itu adalah siapa yang sudah membahas itu. Nah, ini kaitannya dengan literatur review mungkin ya. Literatur review, kemudian kita yang ketiga, literatur review itu kita menunjukkan siapa namanya ya, sudah melakukan penelitian apa, subjek penelitiannya yang diteliti itu apa misalnya ya, dengan metode apa, menghasilkan apa. Jadi penelitiannya kemudian menghasilkan ya, kita ambil kesimpulannya hasil penelitian dia itu. Baru kemudian kita menyebutkan dalam skripsi ini, misalnya penulis ingin melakukan apa bedanya, nah gitu. Jadi ada 3 hal yang sangat penting. Nah, dalam hal ini nih, pertama konteks penelitian. Jadi latar belakang itu, misalnya penelitian ini akan membahas, atau tidak ada kata penelitiannya juga bisa, pendidikan, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu umum, misalnya pendidikan gitu kan umum banget ya. Bagusnya misalnya pendidikan anak usia dini atau apa lagi masuk ya, pendidikan pesantren misalnya, atau pendidikan luar sekolah atau apa ya, masuk ke dalam idealnya gimana gitu ya. Misalnya Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an masuk, atau misalnya Al-Qur'an menyediakan misalnya preskripsi ataupun inspirasi atau petunjuk bagi pelaksanaan pendidikan misalnya gitu. Nah, itu kan sudah memberikan konteks penelitiannya, penelitian misalnya terkait dengan pendidikan dalam Al-Qur'an misalnya, atau pendidikan di pesantren atau apa. Kemudian topik atau isu yang akan diangkat dalam penelitian secara apa namanya, ya, memberikan topik isu, ya, mengangkat topik isu. Jadi topik dan isu itu
diangkat di sini secara menarik ya dengan perkembangan situasi dan kondisi dewasa ini. Jadi harus up to date. Ini kaitan dengan apa tadi? Masalah yang update, kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan orang akhir-akhir ini. Makanya ketika kita melakukan search jurnal di Google Scholar ataupun di Akademia atau di Publish or Perish itu harus mungkin 5 tahun terakhir ya. Kemudian penelitian harus memosisikan gap. Penulis harus mampu memosisikan topik yang akan diteliti dalam konteks penelitian yang lebih luas dan mampu menyatakan adanya gap ataupun ketimpangan, ya rumpang yang perlu diisi dengan melakukan pendalaman terhadap topik tersebut. Maksudnya perlu diteliti kembali, ya. Maksud konteks yang lebih luas itu ya memang harus ditarik ke misalnya kalau misalnya kita membahas misalnya ada tahfidz, pembiasaan tahfidz ataupun lingkungan tahfidz ya. Nah, itu harusnya kemudian ditarik ke teori-teori efektivitas pembelajaran misalnya ya atau apa nih ini memang harus diketahui, harus diidentifikasi kita itu sedang berbicara dalam konteks apa, sedang meneliti dalam konteks apa. Kan bisa aja tahfidz bisa meneliti tentang pengaruh Al-Qur'an terhadap kecerdasan kan gitu misalnya ya. Rahman juga pengaruh tahfidz terhadap kesolehan misalnya psikomotorik anak atau tentang efektivitas pendidikan pesantren kan bisa, atau pentingnya lingkungan keluarga untuk menghafal Al-Qur'an kan dari tahfidz itu bisa melihat apanya gitu. Jadi bisa melihat sisi pengaruhnya ke intelektual, ke sosial atau ke spiritual atau ke performa akademik kan gitu ya. Jadi banyak. Kita harus jelas yang mana kita. Nah, karena nanti kita harus memosisikan dalam teori-teori yang kita tuju itu. Ada teori tentang kecerdasan akal, ada teori tentang kecerdasan emosional, misalnya ada yang teori tentang pesantren, teori tentang Islamic boarding school, atau apa, kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian memosisikan kita dalam satu state of the art. State of the art istilahnya ya. Jadi state of the art itu ya posisi keilmuan kita, wacana yang sedang kita bahas dalam penelitian ini khususnya gitu ya. Nah, kemudian di dalam latar belakang juga harus ada literatur review. Walaupun tidak sama dengan penelitian terdahulu ya. Kalau penelitian terdahulu kan dikasih pointer-pointer biasanya. 1, 2, 3 siapa gitu ya, membahas apa, metodenya apa, hasilnya apa. Tapi literatur review di sini biasanya biasa saja pakai paragraf-paragraf. Ditulis gitu ya, ditulis seperti biasa, bukan dalam bentuk penomoran, ya, paragraf, buat paragraf. Pada bagian ini sebaiknya ditampilkan juga secara ringkas hasil penelusuran literatur, itu kan, terkait teori atau temuan dari peneliti sebelumnya.
Tapi bukan berarti kita itu menuliskan kayak definisi-definisi, jangan ya. Misalnya pendidikan menurut Langgulung adalah di latar belakang, nggak usah. Itu kan latar belakang itu hanya menyuguhkan ide-ide, pemikiran-pemikiran kita. Walaupun ini ada poin-poinnya yang harus diperhatikan ya. Dan mengantarkan kepada judul ya, alasan kenapa kita memilih tema ini, khususnya judul ini. Nah, gitu ya. Dibikin konteks yang di situ ada gap, ada apa namanya, ada gap, ada masalah, mungkin ya, baik masalah itu faktual, fakta di lapangan, atau masalah yang lebih abstrak ya, masalah akademis, masalah teoritis. Siapa saja yang sedang membahas itu, dan setelah melihat ternyata yang lain itu beda sama kita kan gitu ya. Yang lain sudah melakukan di sananya, tapi belum di sininya. Nah, saya peneliti misalnya gitu ya, ingin melakukan itu. Kalau karya ilmiah biasanya sih nggak menggunakan kata peneliti ya, atau saya, apalagi biasanya dibuang subjeknya, dipasifkan. Penelitian ini ditujukan misalnya gitu, atau ya biasanya di gitu ya. Nah, jadi itu ya latar belakang, yang paling penting latar belakang. Kemudian masuk ke rumusan masalah, signifikansi, ini nggak terlalu ini. Ya, rumusan masalah itu pertanyaan penelitian yang kemudian harus dijawab nanti di bab pembahasan. Ada pertanyaan besarnya yang mencakup dari pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Biasanya ada 3 pertanyaan ya dalam rumusan masalah itu. Kalian juga udah tulis biasanya sih ya. Nah, itu benar betul-betul harus berisi tentang skripsi kita. Jadi pertanyaan itulah yang akan kita cari jawabannya. Dan harus ada di pembahasan. Jadi semuanya harus dibahas, semuanya harus dicarikan jawabannya. Cukup 3 rumusan masalah, kemudian apa signifikansi, dan organisasi skripsinya. Ya. Nah, kemudian kajian pustaka bab 2. Ini yang bagus itu kajian pustaka itu bukan parade kutipan definisi apalagi ya. Tapi sudah merupakan intisari. Jadi kita memang harus baca dulu, memahami, kemudian kita tuangkan itu dalam bentuk ya mungkin ya ada perdebatan, ada proses panjang mungkin dari sisi urutan tahun gitu ya, perkembangan teori-teori yang ditawarkan oleh orang ya. Memang kita harus mengkaji perpustakaan, buku-buku, jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan. Nah, bagian ini penting sekali ya. Peranannya sangat penting, memberikan konteks, untuk memberikan konteks yang jelas terhadap topik atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Walaupun sekarang ya kita juga tidak bisa lepas sebenarnya kalau kajian pustaka itu identiknya dengan apa sih kata-kata kunci dari judul misalnya ya dari judul atau dari tema, kemudian kita
kasih penjelasan dengan mengutip buku-buku atau jurnal yang biasanya berupa ya definisi-definisi ya. Nah, itu sebetulnya kurang bagus. Judul sih boleh, tapi di situ sebenarnya sudah perdebatan-perdebatan yang kita suguhkan. Boleh, misalnya ada definisi sedikit, kemudian misalnya kalau ciri-ciri atau apa ya komponen-komponen yang harus ada dalam ini ya memang perlu ya. Tetapi biasanya sedikit sekali kata-kata dari penulis. Nah, mungkin ini yang harus ditambahkan oleh kalian ya. Jadi jangan takut kalian melakukan parafrase, kemudian melakukan ya analisis ya semacam analisis membandingkan, menyambungkan kan gitu. Tapi harus rasional, harus benar juga gitu ya ketika melakukan kajian pustaka dan mendeskripsikannya dalam bab ini harus rasional, harus misalnya kalau Langgulung tahun 70 misalnya kemudian Ramayulis tahun 90 ya jangan Ramayulis kemudian dikomentari sama Langgulung ya salah kan kalau kayak gitu ya. Jadi harus Langgulung kemudian di hal ini diikuti atau misalnya dilanjutkan oleh Ramayulis, dikuatkan oleh Ramayulis atau Ramayulis menilai misalnya definisi yang diberikan oleh Langgulung itu terlalu umum, nah, misalnya kayak gitu. Nah, kita menceritakan itu, gitu ya. Isi pendapat, isi buku atau pendapat para peneliti itu kita ceritakan ulang. Bahkan bagusnya sampai kita itu menyuguhkan ini loh yang belum dilakukan orang atau yang menjadi kelemahan orang, kekurangan orang. Nah, gitu. Jadi kajian pustaka itu juga udah berisi analisis kita gitu ya. Walaupun bukan analisis analisis seperti yang di bab 4 karena analisis bab 4 kita itu kan betul-betul menganalisis data kita dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Tapi kalau di bab ini kita memberikan konteks, gitu kan? Penelitian kita apa tentang pentingnya pesantren. Berarti kan misalnya kita harus baca buku-buku tentang pesantren. Bagaimana hasil-hasil penelitian orang tentang pesantren, positif, negatif, atau apa kecenderungannya kemana, misalnya ya. Kalau misalnya dalam hal politik, gimana kalau misalnya dalam kecenderungan teologis atau mazhab gimana kan gitu ya. Nah, kita melakukan ekspositori lah bisa kita mengekspos atau mendeskripsikan apa yang sudah dibahas oleh orang. Dan itu kemudian akan menjadi konteks penelitian kita. Jadi jangan atau tidak perlu kita itu mengkaji pustaka yang tidak ada kaitannya dengan penelitian kita. Ya rata-rata sih sudah nyambung sih ya, dalam arti pasti yang di kajian pustaka itu yang ada kaitannya dengan judul kita atau topik kita. Tetapi yang kurang itu ya meramunya ya. Jadi lebih banyak copy paste, kemudian dikasih referensi, dan sangat miskin memberikan apa ya komentar ataupun melakukan analisis nyambungkan lah. Jadi kelihatannya
kadang kurang nyambung. Ya. Tidak ada kata-kata penyambung antar kalimat, padahal antar paragraf lah terutama ya. Kalau kalimat sih biasanya nyambung. Tapi antar paragraf seringkali tidak ngalir, tidak nyambung. Ini harus nyambung ya antar paragraf itu. Kalau bab ini, bab 1, misalnya ini dari bab 2 itu ada subbabnya. Nah itu sebelum ke subbab yang lain itu harus ada jadi kesatuan. Bahkan ke bab berikutnya juga harus dikasih penyambung ya, satu paragraf penyambung. Bila apa namanya istilahnya signpost bahasa Inggrisnya itu. Jadi memberikan pengantar untuk subbab berikutnya atau tema berikut. Nah ini, melalui kajian pustaka ditunjukkan perkembangan termutakhir dalam dunia keilmuan atau sering disebut dengan state of the art. Jadi tujuan dari kajian pustaka ini seperti tadi saya katakan, ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan orang, terutama yang terakhir gitu ya. Jadi yang mutakhir, bukan yang lama. Boleh yang lama dikutip misalnya sebagai sumber kunci ya, atau bukunya buku Babon bolehlah gitu ya. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, niti biasa atau sesama mahasiswa itu saya kira jangan ya, tidak perlu. Gitu. Mengutip itu yang belakangan 5 tahun terakhir lah. State of the art dari teori yang sedang dikaji. Walaupun sama pesantrennya, misalnya tadi ya, sama tahfidnya, sama tafsirnya. Nah ini apanya gitu kan? Karena bisa jadi ada spesifikasi, ada fokus. Mau ke tafsirnya, mau ke metode tafsirnya kan gitu ya. Tafsir ayat atau gimana kan gitu ya. Nah, itu yang kemudian akan menunjukkan state of the art kita. Teori yang sedang dikaji atau dan kedudukan masalah penelitian dalam bidang ilmu yang diteliti. Sehingga kita tahu masalah yang belum dikaji oleh orang lain. Nah, kajian pustaka itu harus berisi hal sebagai berikut. Konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, atau rumusan utama, serta turunannya dalam bidang yang dikaji. Nah, konsep-konsep. Kebanyakan definisi ya. Ya nggak apa-apa, tapi harus ada senpos atau kata hubung sehingga antar paragraf itu nyambung ngalir gitu ya, rasional, sistematis, berdasarkan tahun dan seterusnya. Kemudian penelitian terdahulu yang relevan dalam bidang yang diteliti, termasuk prosedurnya, metodenya, objek penelitian dan apa temuannya. Nih, kajian pustaka itu ya, itu. Kemudian posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Jadi sebenarnya dalam kajian pustaka itu juga sudah harus disebutkan apa tujuan kita meneliti tema ini, gitu ya. Dalam bidang apa atau teori apa yang sedang di-challenge ya, atau sedang diuji coba, diuji coba misalnya efektivitasnya atau kebenarannya atau apanya. Karena kan akhirnya sih penelitian yang benar itu apakah mendukung, menguatkan atau menolak
gitu kan. Apa antitesis dari penelitian sebelumnya kan gitu. Jadi di mana posisi kita? Setuju enggak dengan teori-teori sebelumnya? Jangan harus setuju terus gitu ya, atau mesti setuju. Enggak, bisa jadi penelitian kita itu berbeda dan kita yakin karena kita menggunakan metode yang benar, kita yakin bahwa temuan kita itu benar gitu kan. Berbeda dengan yang lain nggak Pak? Pada bagian kajian pustaka ini peneliti membandingkan, tuh kan? Jadi ada istilah membandingkan. Ini analisis juga kan, antar satu penelitian dengan penelitian lain atau satu peneliti dengan peneliti lain. Mengkontraskan, kontras itu kan dibandingkan juga, misalnya sama beda gitu ya. Dan memosisikan kedudukan masing-masing penelitian yang dikaji melalui pengaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Jadi harus ada kata-kata sama dengan penelitian sebelumnya, misalnya sama dengan penelitian Quraisyhar, misalnya Abdus Salam menafsirkan kata ini, misalnya gitu. Atau berbeda dengan Quraisyhar, Abdus Salam mengatakan bahwa kata ini lebih pas ditafsirkan dengan kata ini, misalnya. Itu kan semacam mengkontraskan. Kemudian memosisikan, misalnya. Nah, dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji makna kata itu, atau ya ini konteks tafsir ya, kata itu dalam kitab-kitab tafsir modern, misalnya. Gitu. Jadi apa yang sudah dilakukan orang dibanding-bandingkan, dikontraskan, diurutkan gitu ya. Kemudian di mana posisi kita. Kemudian berdasarkan kajian tersebut peneliti menjelaskan posisi atau pendiriannya. Itu ya jadi posisi sementara mungkin kalau di sini gitu ya. Hipotesis. Disertai dengan alasan-alasan yang logis. Bagian ini dimaksudkan untuk menampilkan alasan mengapa dan bagaimana teori dan hasil penelitian para pakar terdahulu diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya. Jadi kan teori-teori yang ada, yang dikaji, yang dipaparkan di kajian pustaka itu sebenarnya teori-teori yang ingin dikutip gitu ya istilahnya, diajak diskusi dalam pembahasan, dalam bagian pembahasan nanti di bab 4. Itu ya. Jadi harus yang sangat terkait dengan penelitian kita. Di kesananya itu penelitian itu bagus, tidak bagus. Kalau bagus gimana, kalau enggak gimana. Sama, kalau sama gimana gitu. Kalau enggak sama gimana. Ya, pokoknya nanti ada upaya memanggil kembali, recall, memanggil kembali itu ya mengutip, tapi bukan hanya dalam arti setuju atau tidak setuju gitu ya. Bisa jadi dalam arti menolak, dalam arti apa. Kalau biasanya sih kalau di sini dalam penelitian kita dalam arti menguatkan misalnya pendapat kita. Ya. Jadi teori itu standar biasanya, standar.
kebenaran dari temuan kita, tapi tidak mesti sebetulnya kan gitu. Tidak mesti harus sama dengan penelitian sebelumnya. Kecuali kalau penelitian sebelumnya temuan-temuan orang itu sudah menjadi satu apa ya, hukum atau teori yang tidak terbantahkan lagi ya. Ya, kita akan sangat berat kalau kita berlawanan dengan hasil penelitian itu. Lagi ini kan levelnya skripsi ya. Nah, jadi kajian pustaka itu kita itu sudah banyak mengomentari gitu ya. Kata-kata kita masuk ke sana gitu, jangan hanya copy paste. Itu kajian pustaka. Jadi penting sekali untuk mendudukan posisi penelitian kita ya. Nah, kemudian metode penelitian. Ini saya menjelaskan yang biasanya salah aja sebetulnya. Metode penelitian itu berisi tentang hal-hal terkait dengan metode, tapi harus lebih ditekankan apa yang kita lakukan gitu ya. Biasanya kadang-kadang hanya merumuskan atau memaparkan ya, bukan merumuskan, memaparkan definisi-definisi dari metode itu. Kuantitatif adalah, kualitatif adalah. Itu bolehlah sedikit gitu ya. Tapi yang banyak itu harus apa yang kita lakukan. Prosedur-prosedur yang kita pilih, kita lakukan di lapangan gitu ya. Ini bab 3 itu seperti itu. Ya. Kutipan tentang metode ya perlu dalam arti kalau kita menggunakan kualitatif versi siapa, metode, analisis data, model siapa, ya harus ada referensi. Bagian ini merupakan bagian yang bersifat prosedural, ya prosedur. Yakni bagian yang mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya. Bagaimana mau mendapatkan datanya, misalnya pendekatan penelitiannya apa, instrumen yang digunakan apa, tahapan-tahapan pengumpulan datanya, hingga langkah-langkah analisis data. Jadi disebutkan, peneliti melakukan ini harus jelas ya kata-katanya di situ. Penelitian ini menggunakan ini, maksudnya apa ini, dalam konteks apa ini, misalnya metode yang diterapkan, langkah-langkah yang diterapkan, yang ditempuh seperti ini. Itu ya, metode penelitian itu isinya harus teknis juga ya, kaitannya dengan teknis, jangan cuma teori-teori atau definisi-definisi. Nah, kemudian bab 4, temuan dan pembahasan. Temuan dan pembahasan. Apa itu temuan? Temuan penelitian itu apa yang kita dapatkan dari penelitian. Tapi itu juga harus sudah hasil analisis kita ya, hasil olah. Jadi jangan data kasar. Jangan data kasar, kita juga sudah melakukan penyimpulan-penyimpulan, kategorisasi-kategorisasi. Ya, temuan itu bagusnya ya sesuatu yang paling penting dulu, yang paling menarik dulu kan gitu ya. Dari isu yang kita bahas, ya, topik ya, yang kemudian diangkat jadi judul. Jadi jangan terlalu ini gitu ya, apa tuh ya, kasar ataupun yang mentah gitu ya. Ini ya sulit juga sih tradisi
lama itu misalnya apa? Temuan kalau pesantren yang ditampilkan profil pesantren, petanya segala macam itu kan nggak terlalu menarik ya. Jadi nggak kebaca apa sih temuan yang betul-betul menariknya, yang bagusnya ya. Terkait dengan penelitian ini kan kita mau meneliti apa ya, harusnya ada temuannya terkait dengan penelitian kita yang bisa jadi unpredictable gitu ya, bisa jadi unik, tidak biasa kan gitu ya. Nah, itu kan temuan. Tapi kan biasanya itu hasil penyimpulan dari data-data yang ada. Walaupun ya mungkin ya kayak peta dan profil segala macam juga penting. Tapi itu mungkin di bagian-bagian selanjutnya. Ada kalimat pembuka, kalimat awal yang menunjukkan temuan yang paling besar, yang paling menarik, yang paling ya bisa jadi berharga, paling berharga terkait dengan penelitian ini. Bisa yang terprediksi sebelumnya, bisa juga enggak. Hanya dengan teori yang terkait dengan topik atau judul skripsi kalian. Diurutkan sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian. Jadi sudah mengarah ya, temuan itu mengarah ke rumusan masalah. Sudah kelihatan akan menjawab masalah. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan misalnya perencanaan penerapan metode apa misalnya ya perencanaan perencanaan penerapan metode kauni misalnya, ya, dalam menghafal Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya pelaksanaan implementasi metode kauni dalam menghafal Al-Quran. Ketiga misalnya evaluasi. Nah, itu sudah kelihatan temuan-temuannya. Dan jangan mentahnya gitu ya. Jadi sudah ada usaha-usaha atau kata-kata kita lah di situ diperbanyak ya. Menurut narasumber A seperti ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber B misalnya. Jadi sudah ada pengolahan menarik misalnya apa yang dikatakan oleh C atau apalah gitu ya. Jadi yang sudah merupakan simpulan dari data-data. Walaupun datanya juga harus disebutkan gitu. Tapi bukan hanya blek simpan gitu, apalagi tanpa ada penghubung antar paragraf, antar kalimat. Walaupun belum dibahas dalam konteks teoritis atau belum dihubungkan dengan tadi teori-teori yang ada di kajian pustaka. Kalau pembahasan baru, nah ini pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Jadi pembahasan itu dia membahas temuan dengan mengait-ngaitkan dengan teori-teori yang sudah ada dalam upaya
menjawab penelitian yang ada di bab pendahuluan. Apa ya? Pendahuluan ya, di bab 1. Iya. Di rumusan masalah. Jadi rumusan masalah itu dijawabnya di pembahasan itu. Ya. Walaupun simpulan yang ringkasnya itu di bagian bab 5 ya, di simpulan itu. Simpulan itu kan sudah menyimpulkan. Dan menyimpulkan itu bukan mengulang-ulang, tapi sudah ada saripati dari data-data itu, makna data itu apa kan gitu ya. Ini data itu bukan apa namanya, kesimpulan itu bukan datanya. Misalnya gini, kalau kita ke pasar, misalnya kita melihat di pasar hari Senin, misalnya banyak hari Senin ramai banyak orang, misalnya hari Selasa berkurang, Rabu berkurang, Jumat misalnya sedikit yang berkunjung. Nah ini maknanya apa? Itu kan data, maknanya apa? Misalnya bisa jadi ya hari Senin banyak orang karena apa gitu ya. Atau orang lebih banyak berkunjung ke pasar, datang ke pasar, berbelanja di pasar pada hari Senin bila dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Karena apa? Misalnya ya pokoknya jadi ada penyimpulannya. Penyimpulan orang lebih suka misalnya berbelanja pada hari Senin daripada hari-hari yang lain. Kesimpulan. Oke. Apa yang harus dilakukan pada bagian pembahasan? Ini ditekankan lagi nih. 1. Melihat kembali pertanyaan penelitian. Ini pertanyaan penelitian itu coba lihat lagi. Terjawab enggak dengan pembahasan. Serta hipotesis penelitian yang telah dirumuskan. Nah, kejawab enggak? Kemudian 2, melakukan pengaitan hasil temuan dengan kajian pustaka yang relevan yang telah ditulis di bab 2, yaitu tadi. Jadi kita kaitkan, kita dalam arti di sini bisa merujuk, ya, membandingkan, bisa dalam arti menguatkan, bisa dalam arti membantah, kan gitu ya. Nah, di situ pentingnya kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu diadakan untuk dipakai sebagai alat analisis, analisa di bab pembahasan, ya. Keempat. Kemudian ketiga, melakukan evaluasi terhadap potensi kelemahan penelitian. Nah, jadi misalnya kalau kita menemukan apa, nah, apa kelemahannya? Tidak mesti semuanya bagus hasil penelitian itu. Bias, ancaman lain terhadap validitas internal, dan keterbatasan lainnya yang dimiliki oleh penelitian. Jadi kita juga harus jujur terkait dengan kelemahan-kelemahan dari penelitian kita. Ya. Peneliti pada umumnya menyatakan apakah akan menolak atau menerima hipotesis yang telah disampaikan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ya, di bab ini gitu ya. Jadi menyatakan apakah menerima atau menolak. Sesuai, tidak sesuai, sejalan, tidak sejalan. Kata-katanya bisa seperti itu. Kemudian beranjak membahas kesamaan atau perbedaan. Sama, berbeda dengan penelitian, dengan temuan lain sebelumnya. Agar peneliti dapat memberikan konfirmasi dan klarifikasi terhadap hasil temuannya. Konfirmasi, mengklarifikasi.
Jadi memposisikanlah akhirnya gitu kan. Jadi kita tidak berbicara sendiri dalam skripsi ini. Berbicara dalam konteks keilmuan, dalam atau berbicara sedang diskusi dengan ahlinya gitu ya, para ahli di bidangnya. Tapi kita segala bentuk keterbatasan penelitian perlu disampaikan sebagai bentuk evaluasi keseluruhan. Perlu kita juga bilang bahwa penelitian ini hanya terbatas pada ini, karena itu tidak menjangkau ini. Ya. Pernyataan penulis dalam bagian pembahasan data, pernyataan seperti di bawah ini seharusnya sering muncul. Nah, ini kata-kata lebih teknisnya coba. Tidak seperti penelitian yang dilakukan oleh bla 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 yang menggunakan bla bla bla, penelitian ini menemukan bahwa. Nah, itu bisa dipakai istilahnya. Atau seperti, bisa tidak seperti. Gitu ya. Jadi kata-kata seperti itu boleh digunakan. Nah, ini apa ini? Langsung aja, halaman 5. Simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Ini bab 5 ya, hampir selesai itu. Simpulan harus menjawab pertanyaan penelitian dan rumusan masalah dengan singkat, gitu ya. Selain itu, simpulan tidak mencantumkan lagi angka-angka statistik hasil uji statistik bagi yang menggunakan angka-angka, ya. Jadi di simpulan itu sudah tidak ada lagi angka-angka persentase, enggak ada. Ya, ini seperti ini, tidak seperti ini. Bagus atau seperti hukum Archimedes atau apa gitu ya, yang singkat, padat tapi berbobot gitu ya. Implikasi dan rekomendasi yang ditulis setelah simpulan dapat ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, atau kepada peneliti berikutnya. Itu rekomendasi, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan, implikasi, dan rekomendasi menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Jadi tafsiran, simpulan, ya itu udah pemaknaan, bukan datanya yang disebutkan, tapi makna dari data itu apa. Dan mengandung teori. Jadi kita seakan sedang melakukan perumusan teori lagi. Walaupun yang mungkin sifatnya masih tentatif ya. Sementara. Sekaligus mengajukan hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian itu. Jadi ada rekomendasi. Rekomendasi kan kita merekomendasikan gitu ya, menawarkan hal-hal yang positif, solutif gitu ya. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan, bisa dengan butir-butir boleh gitu ya, atau dengan uraian padat. Tapi minimal 3 simpulan, karena apa? 3 rumusan masalah. Nah, kemudian masuk ke abstrak. Abstrak kenapa ditulis di belakang? Ya karena sebenarnya nulis abstrak itu setelah jadi skripsinya ya. Dan gampang. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi penelitian. Harus betul-betul meringkas gitu ya. Apa yang harus ada dalam paragraf itu yang harus diperhatikan.
dibuat dalam satu paragraf. Ingat ya, satu paragraf dengan jumlah kata antara 200 sampai 250. Kalau jurnal apalagi maksimal 150. Kalau skripsi masih boleh lebih ya. 250. Antaranya 200 sampai 250 kata, diketik satu spasi, ya, abstrak satu spasi dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 11. Yang lainnya itu Times New Roman ukuran 12 ya. Bagian margin kiri dan kanan dibuat menjorok ke dalam. Kiri kanannya menjorok. Nah, apa yang harus ada dalam abstrak? Pertama, informasi umum ya, satu kalimat yang menunjukkan konteks penelitian dilakukan. Kemudian tujuannya apa? Karena itu penelitian ini ditujukan untuk, jadi intinya tujuan dari penelitian apa? Alasan dilaksanakannya penelitian karena apa? Gitu ya, karena melihat ini itu. Kemudian metode penelitian yang digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, ya, atau metode apa ditemukan. Misalnya ada temuan penelitian ini terakhir. Kan mungkin rekomendasi kalau ada ya disebutkan. Itu cukup satu kalimat, jadi ada 5 kalimat. Dan ini semua harus ada dalam satu paragraf ya. Format penulisan skripsi UP itu, nah ini lebih ke teknis penulisan ya. Kertasnya nanti kalau di print 800 gram, berarti yang tebal ya. Jenis hurufnya Times New Roman 12, jarak penulisan spasinya 1,5 spasi. Kalau abstrak tadi, abstrak 1 spasi. Ukurannya 11. Kalau ini keseluruhan skripsi 12. Kalian sudah tahulah ketika bikin makalah, tapi ini mengingatkan kembali ya. Tidak ada penambahan spasi sebelum atau sesudah gambar. Jadi distabilkan ya 1,5 spasi. Tabel serta antar paragraf alinea. Jadi tidak ada penambahan spasi. Jadi sama, jangan antar paragraf ada spasi yang lebih besar ya. Nah, itu kalau ada dibikin ininya tuh 0. Ya, di paragraf, pengaturan paragraf. Ini apa itu kalau paragraf itulah, pokoknya kalau misalnya di blok all, kemudian klik kanan ada paragraf di situ ya. Ya, setiap paragraf kan ada menjorok ke dalamnya ya. Margin kiri 4, kanan, atas, bawah 3. Jadi 4, 3, 3 ya. Kiri 4, 3, 3, 3. Nomor halaman ditulis kanan atas kecuali bagian awal bab. Harus ada di mana? Di bawah ya. Kalau nomor halaman biasa ada di atas, kanan atas. Kalau bagian awal bab itu ada di bawah, tengah, misalnya bawah tengah. Terkait dengan ketentuan jumlah kata penulisan skripsi, ini humaniora ya, kaitannya dengan LPI kualitatif. Pokoknya sosial humaniora lah termasuk kita itu 15.000 sampai 20.000. 10 kalau misalnya 8.000 itu sekitar 20
Iya sekitar 75 halaman sih sekitar. Tapi ukurannya sih bukan halaman ya, tapi jumlah kata 20.000. Sistem pengutipan dalam karya ilmiah UPI itu American Psychological Association atau disingkat APA ya. Contoh gini, kalau kita ngutip tuh ya di parafrase, nah ini jangan dikasih titik di sini ya di awal di depan kurung buka ya, jangan. Nah, kurung buka, kemudian nama penulis, koma, tahun, HLM, titik, halamannya berapa, nomor halaman. Kurung tutup, baru titik gitu ya. Nah, atau kalau misalnya kita mau mengutip orang, nama, nulis nama, misalnya di sini nama orang ya, Tenen misalnya, atau Budi, dalam kurung tahun ya, menyatakan, jangan di sini kadang-kadang menurut Tenan 2007 menyatakan, jangan dua, satu aja, mau menurut atau menyatakan gitu ya, titik. Atau kalau ada halamannya, tulis halamannya gitu ya. Daftar misalnya tahun berapa, halaman berapa, mengemukakan. Terus bla 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 bla, pengembangan perilaku instan. Ini dalam tanda kutip ya. Nah, terus kutipannya Kartanegara tahun halaman. Tuh. Nah, kalau ada yang kita ngutip tidak langsung dalam buku apa misalnya ya, namanya misalnya Budi atau di sini Hawes dalam kurung dalam Samani dan Haryanto tahun halaman mengemukakan gitu ya. Jadi dalamnya itu di dalam kurung. Jangan Hawes dalam terus dalam kurung Samani, jangan, nanti dalam dibacanya dalam mengemukakan ya gitu ya. Jadi harus mengemukakan dalam kurung itu, kalau misalnya tidak dibaca itu tidak merubah makna, karena subjek sama verbnya kalau dalam bahasa Inggris itu harus mengemukakan gitu. Kemudian ini apa? Kalau misalnya penulisnya lebih dari satu, Kavi dan kawan-kawan misalnya. Atau referensinya lebih dari satu ini, Kavi dan kawan-kawan, Emily, kemudian Moore, Parker, gitu ya. Itu tulis dengan titik koma. Itu di antara contoh ya, contoh pengutipan American Psychological Association style. Nah, itu aja dulu ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau bertanya.